pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi baru-baru ini ada berita dari Mensesnek Prasetyo Hadi soal kasus judi online di Komdigi yang dikaitkan dengan Budi Ari. Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa perintah dari Pak Prabowo tegas untuk memberantas mafia judi online guys. Jadi ini pertanda apa ya guys? Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Setelah Mahfud MD mendorong agar pihak kepolisian segera memeriksa Budi Ari terkait kasus judi online di Indonesia yang ternyata dilindungi oleh staf kementerian, hari ini muncul satu pernyataan dari pihak istana atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang pada intinya prinsipnya itu sama, di mana pihak istana tidak akan melindungi Budi Ari. Ini kan jadi sangat-sangat sesuai sekali. Ya, mantap. Setelah Pak Mahfud bicara, pihak istana atau Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan satu pernyataan yang serupa, yang pada intinya ini meminta pihak aparat untuk tidak ragu-ragu lagi memeriksa Budi Ari. Dan pernyataan dari Prasetyo Hadi atau Mensesnek ini bagi saya itu sangat sesuai sekali dengan video saya sebelumnya, di mana saya bilang bagi para elit, semua elit itu justru diuntungkan kalau Budi Ari ini diperiksa atau ditangkap. Karena secara otomatis kursi menteri akan ditinggalkannya dan itu akan ada yang gantikan gitu ya. Orang seneng tuh nungguin gitu kan. Banyak orang yang sudah siap untuk menggantikan gitu. Terus kemudian kalau Budi Ari juga ditangkap, maka ini memastikan bahwa Projo sebagai kelompok relawan tidak akan pernah bisa menjadi partai politik karena ketuanya udah masuk duluan. Jadi semua ketua partai jadi senang gitu kalau Budi Ari ini ditangkap. Nah, apa yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi hari ini bagi saya ini bisa menjadi satu dorongan dan motivasi kepada aparat untuk tidak ragu-ragu karena pernyataannya ini sangat-sangat jelas sekali. Jadi Prasetyo Hadi bilang kalau berkaitan dengan masalah itu dalam tanda kutip Budi Ari, semua dikembalikan ke fakta hukum, semua dikembalikan ke aparat penegak hukum. Artinya, udah terserah gitu ya. Karena itu katanya adalah bagian dari instruksi atau arahan Presiden Prabowo sebelum beliau melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan selain itu, kalau komitmen menurut Prasetyo Hadi, ini memang adalah komitmen dari Presiden Prabowo. Ya, kalau memang betul-betul ditemukan, ya nggak ada masalah. Itu harus ditangani, harus ditindak setegas-tegasnya. Bagi saya, pernyataan dari Mensesnek ini sangat-sangat mendorong sekali. Ya karena biasanya gitu ya, untuk satu masalah yang semacam ini di mana ada kecurigaan bahwa salah satu menteri di kabinet ini ada masalah gitu ya, biasanya pihak istana atau Mensesnek itu irit bicara gitu, nggak banyak komentar. Paling-paling kalau ditanya sama wartawan, ya biarkan itu menjadi kewenangan penegak hukum, itu bukan kewenangan kita. Biasanya kan seperti itu. Dan pendek sekali biasanya. Jadi jawaban-jawaban Mensesnek hari ini terkait kasus Budi Ari atau kasus yang mungkin juga melibatkan Budi Ari dalam masalah judi online di Indonesia, ini pernyataannya itu sudah nggak normatif sekali. Pernyataannya itu sudah sangat-sangat mendorong. Ayo dong gitu ya. Ya, karena harus ditangani secara tegas, ditindak, silahkan ditindak dan kita nggak ada masalah. Jadi ya kalau istana nggak ada masalah, itu artinya kan ya bebas gitu. Kalau misalkan Budi Ari mau ditangkap, diperiksa dan sebagainya, pihak istana tuh gampang aja nyari penggantinya. Itu kan bahasa lain dari istilah tidak ada masalah gitu. Dan dari pernyataan Mensesnek atau Prasetyo Hadi ini atau pihak dari istana ini jadi meyakinkan kita bahwa Budi Ari sudah tidak punya backup politik dan ini tidak sesuai dengan keyakinan dia terkait politik. Karena saya jadi tiba-tiba teringat dengan pernyataan Budi Ari sebelum Pilpres lalu gitu ya. Dia kira-kira bilang bahwa
Ini semua orang itu berhitung, semua partai berhitung, karena kalau kalah ini bisa masuk penjara semua. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum saya melanjutkan, silahkan simak dulu video berikut ini. Ini mumpung Bang Ray ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kenapa, Bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari Jadi suaka bersama-sama. penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Bukan, maksud saya kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Budi Ari, kalau kalah meleset masuk penjara semua. Dulu ketika Pilpres belum dilaksanakan, ketika masih dalam proses masa kampanye, saya berpikir gitu ya, yang masuk penjara itu Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, karena ada kasusnya. Saya nggak berpikir bahwa Budi Ari juga ada kemungkinan untuk masuk waktu itu gitu, karena kasus judi online waktu itu nggak ada masih gitu, nggak ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan Budi Ari. Budi Ari di banyak kesempatan merasa bahwa dirinya adalah menteri terbaik karena sudah berhasil memblokir ribuan situs judi online. Jadi dia merasa itu hebat luar biasa gitu ya. Dan kita nggak tahu kalau dia terlibat atau kementeriannya ikut melindungi situs judi online. Kita nggak ngerti waktu itu. Kita pikirnya gitu ya, yang masuk penjara nanti ini Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto karena sudah diperiksa. Budi Ari nggak ada. Nah, hari ini ketika kasus judi online ternyata terungkap bahwa ada staf kementerian atau staf Budi Ari melindungi situs-situs judi online, akhirnya sekarang kan jadi kita mengerti bahwa yang ternyata berpeluang untuk masuk ke penjara nggak cuma Zulhas dan Airlangga, tapi Budi Ari juga sebagai menteri di kabinetnya Pak Jokowi sebelumnya. Jadi ketika itu disampaikan oleh Budi Ari dengan kesadaran penuh bahwa kalau sampai kalah ini masuk penjara semua, itu ternyata salah satunya adalah dirinya sendiri. Masuk penjara semua. Nah, kalau sudah seperti ini dari video yang beredar beberapa waktu lalu gitu ya, saya kok jadi melihat ada satu logika yang perlu kita perhatikan gitu. Karena kalau misalkan gitu ya, ini kalau sampai kalah masuk penjara semua, termasuk salah satunya adalah Budi Ari gitu ya, itu kan kalau kalah. Tapi kalau menang, artinya mereka bebas melakukan kesalahan dan akan aman, nggak akan dipenjara. Itu logikanya gitu. Faktanya hari ini mereka yang menang. Mereka menang gitu ya. Dan terbukti Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto sampai saat ini detik ini aman. Yang nggak aman justru Tom Lembong karena sudah jadi tersangka. Nah, karena mereka sudah menjadi pemenang, bagian dari pendukung yang menang di Pilpres dan Pileg gitu ya, maka mereka merasa gitu ya, jadi ya aman gitu, meskipun melakukan kesalahan aman. Nah, kesalahan yang dimaksud mungkin juga salah satunya adalah judi online, karena judi online juga adalah kesalahan gitu, yang ternyata dilakukan oleh staf-stafnya Budi Ari. Nah, ternyata setelah mereka menang, staf-stafnya nggak aman. Tetap ditangkap ternyata, ya, tetap menjadi tersangka. Sehingga pertanyaan selanjutnya, apakah Budi Ari akan aman? Gitu kan? Nah, kalau dari pernyataan Mensesnek atau Prasetyo Hadi yang nampak lepas tangan atau pihak istana tidak akan melindungi dan berdasarkan instruksi atau arahan Presiden Prabowo, ini menjadi komitmen mereka untuk memberantas masalah judi online di Indonesia dan menyerahkan atau mengembalikan kepada aparat penegak hukum, itu kan artinya Budi Ari sudah tidak punya backup politik. Oke guys, jadi diketahui kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdiki ini masih bergulir di kepolisian. Jadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi baru-baru ini mengungkap kembali arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus judi online. Prasetyo mengatakan Pak Prabowo berulang kali menekankan terhadap pemberantasan judi online. Dia mengatakan siapapun yang berbukti terlibat akan ditindak secara tegas. Kata Prasetyo, Pak Prabowo menekankan penegakan hukum harus selalu berdasarkan fakta. Lalu Prasetyo juga menyebut pemerintahan Pak Prabowo berkomitmen dalam memberantas judi online. Dia mengatakan Pak Prabowo telah meminta penegak hukum tidak ragu dalam menjerat bandar judi online secara tegas. Semoga judi online benar-benar dapat diberantas karena sangat menyengsarakan rakyat di bawah.
aparat hukum harus proaktif dan jangan ragu-ragu. Jadi sangat mengapresiasi arahan dari Presiden Pak Prabowo yang tegas mengatakan akan memberantas judi online. Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.